Satu unit rumah di kawasan padat penduduk yang berada di Jalan Merawan, Kota Bengkulu, hangus terbakar. Rumah tersebut diketahui merupakan mes siswi SMA IT Kota Bengkulu. Saat kejadian terdapat seorang siswi di dalam rumah, berhasil diselamatkan oleh warga sekitar. Menurut petugas, api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu kamar yang sedang dihuni oleh salah seorang siswi SMA IT Kota Bengkulu. Di rumah, di belakang juga mepet, itu dapat kita lokalisir, sebelah kiri kanan dapat kita lokalisir. Sumber api dari Alhamdulillah. mana? Sumber api dari mana, Pak? Dari kamar depan. Kalau dari saksi mata, itu dari kamar depan. Pemirsa, 3 rumah yang dijadikan markas operator judi online di Tangerang, Banten digerebek polisi. Ya, 11 orang dan sejumlah barang bukti perangkat elektronik pun diamankan petugas dari lokasi. Tim Unit 5 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap 3 rumah mewah yang dijadikan markas operator judi online di kawasan Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Hasilnya 11 orang yang berperan sebagai pengelola, telemarketing, customer service, dan admin berikut barang bukti perangkat elektronik diamankan petugas. Dari hasil pemeriksaan sementara, sindikat judi online dengan nama Cuaca 77 ini baru beroperasi selama 4 bulan di tahun 2024. Dengan omset rata-rata 1,5 miliar rupiah per bulannya. Saat ini pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, ricuh mewarnai aksi unjuk rasa di gedung Menara BTN Gambir, Jakarta Pusat. Masa mendesak pihak bank mengganti uang nasabah senilai belasan miliar rupiah yang menghilang pada 2022 lalu. Kedatangan massa menamakan diri Koalisi Anti Korupsi ke gedung Menara BTN Jalan Gajah Mada Gambir, Jakarta Pusat, Selasa siang, langsung dihadang petugas kepolisian dan keamanan gedung. Ngotot ingin tetap berunjuk rasa di depan lobi gedung. Massa kemudian memaksa masuk hingga terlibat aksi saling dorong. Meluapkan kekesalannya, massa juga membakar ban bekas di setiap akses keluar masuk gedung. Diketahui aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk desakan massa kepada pihak bank milik pemerintah ini agar segera mengganti uang sejumlah nasabah senilai belasan miliar rupiah yang menghilang dari rekening pada 2022 lalu. Massa juga meminta oknum pegawai bank yang menyalahgunakan uang para nasabah dihukum. Ada beberapa uang milik nasabah yang raib secara tiba-tiba, yang dimana uang itu disimpan secara resmi di bank BTN, kemudian tanpa seizin dari nasabah, uang itu bisa ditransfer, bisa dipakai oleh salah satu oknum, biasa katakan oknum, oknum karyawan BTN. Meski tidak ada perwakilan dari bank yang menemui mereka, pengunjuk rasa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan sejumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Usai mengisi bahan bakar di SPBU, 1 unit sepeda motor di Cakung, Jakarta Timur hangus terbakar. Terjadi kebakaran di Kondisi tangki yang terisi penuh bensin membuat api dengan cepat membesar. Warga yang panik pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Setelah 30 menit, api berhasil dipadamkan oleh warga setempat. Diduga motor terbakar akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Namun akibatnya arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan. Ya, akibat tanggul jebol, pemirsa, yang tak kunjung diperbaiki, puluhan rumah di Desa Pasir Ampuh, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir. Titik banjir pun meluas dari 2 kecamatan menjadi 4 kecamatan. Banjir merendam puluhan rumah di Desa Pasir Ampuh, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa sore. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam akses jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Menurut warga, banjir terjadi akibat tanggul Sungai Cidurian yang jebol sejak 2015 lalu tak kunjung diperbaiki. Akibatnya air sungai meluap merendam permukiman warga saat hujan turun. Tanggul banjir ini kan dari 2015 kok tidak ada perbaikan.
tolong dari pemerintahan, baik dari kecamatan atau dari kabupaten, tolong dorong ke provinsi. Ini kan ranah provinsi, Balai Besar. Coba dari 2015 ini tanggul 5 titik yang jebol, tidak ada reaksi pembangunan. Menurut Pemkab Tangerang, banjir akibat luapan Sungai Cidurian dan Cimanjeri meluas dari 2 kecamatan menjadi 4 kecamatan. Meski banjir di Kecamatan Tiga Raksa dan Kecamatan Kresek tidak lagi tinggi karena air cepat surut. Dari provinsi sudah bantu juga logistik, dari kabupaten juga lebih awal juga sudah membantu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, juga dengan dinas sosial sudah merespon itu untuk kepentingan keseharian bagi masyarakat yang terkena banjir, yang sementara ada yang diungsikan, kita siapkan logistik itu. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan akan berkolaborasi dengan Pemprov Banten, Balai Besar Wilayah Sungai dan Kementerian PUPR untuk mencari solusi penanganan banjir. Dari Kabupaten Tangerang, Ai Marani, iNews melaporkan. Kepanikan saat banjir lumpur melanda Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Banjir lumpur tersebut pemirsa menyapu ratusan rumah warga di 2 dusun. Inilah video kepanikan warga yang diunggah melalui akun Facebook milik Pion. Dalam unggahan tersebut terlihat warga panik saat banjir lumpur melanda 2 dusun di Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Air sungai meluap usai hujan turun tak henti sejak Minggu 28 April. Untuk mengurangi ketinggian air, personil Polsek Laonti dan masyarakat setempat berusaha membersihkan kayu dan sampah yang menghambat aliran sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kita beralih ke wilayah lainnya, pemirsa. Gunung Ruang yang berada di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi sebanyak 2 kali. Akibat erupsi tersebut, kota Manado dan sekitarnya diselimuti hujan abu vulkanik. Gunung Ruang yang berada di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi sebanyak 2 kali disertai lontaran lava pijar dan abu vulkanik. Erupsi terjadi pada Selasa dini hari pukul 01.30 dengan kolom erupsi 200 meter, serta erupsi kedua pada Selasa pagi pukul 8.30 dengan kolom erupsi 5 km. BVMBG menetapkan status berpotensi tsunami. Pasalnya Gunung Ruang memiliki riwayat tsunami pada peristiwa ratusan tahun silam, sehingga direkomendasikan warga tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari kawah gunung. Menetapkan potensi tsunami yang sempat sudah kami cabut hari Minggu tanggal 21. Kemudian karena erupsi tadi malam ditetapkan kembali ke level 4 dan potensi tsunami untuk berjaga-jaga ya apabila material yang dilontarkan oleh Gunung Ruang itu volumenya signifikan masuk ke dalam laut, meningkatkan muka air laut. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih ditakutkan lagi adalah runtuhnya badan gunung ke laut sehingga mengakibatkan tsunami. Sementara dampak dari erupsi tersebut, kota Manado hujan abu vulkanik. Sejumlah kendaraan yang terparkir di pusat kota Manado tertutup abu vulkanik. Warga harus memakai masker untuk beraktivitas di luar rumah karena hujan abu vulkanik masih terus terjadi. Jadi ini dampaknya lebih besar dari yang lain. Jadi tetap memakai masker, Pak? Iya, jaga-jaga, jangan sampai terhirup debunya juga, matanya juga tuh. Akibat erupsi Gunung Ruang tersebut, pemerintah kota Manado dan sekitarnya meminta warga untuk waspada terhadap dampak abu vulkanik yang dapat membuat gangguan pernafasan serta gangguan pandangan bagi pengendara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.
Tidak hanya hujan abu vulkanik yang menyelimuti kota Manado, pemirsa, akibat erupsi Gunung Ruang, aktivitas Bandara Internasional Samratulangi juga kembali ditutup. Penutupan bandara diumumkan pada Selasa siang dan penutupan berlaku hingga Rabu 1 Mei pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Penutupan bandara ini untuk kedua kalinya ini dilakukan setelah pihak bandara berkoordinasi dengan PVMBG karena sebaran abu vulkanik Gunung Ruang mengarah ke arah barat daya dan jalur lintasan pesawat tertutup abu vulkanik. Dari penutupan Bandara Internasional Samratulangi terdapat 38 penerbangan dengan 3.842 penumpang batal berangkat. Namun para penumpang diberikan fasilitas untuk mengajukan pengembalian uang tiket 100% atau penjadwalan ulang. Pemirsa, seorang warga negara Singapura nyaris menjadi sasaran amuk massa di kawasan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau. Ya, ini ia menjadi sasaran amuk massa ini karena memberi permen pada anak yang bermain, yang mana dicurigai merupakan komplotan penculik. Puluhan warga mengepung seorang WNA asal Singapura, GW, yang diduga hendak menculik seorang anak di kawasan depan perumahan Taman Karina, Kelurahan Tanjung Gunjang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Warga yang geram nyaris menghakimi WNA ini. Beruntung polisi yang ada di lokasi mengamankan WNA dari kepungan massa ke Polsek Batu Aji untuk dimintai keterangan. Peristiwa bermula saat seorang warga menuduh WNA ini melakukan penculikan terhadap seorang anak saat kedapatan merayu sang anak dengan permen. Hal ini diperparah saat GLJ tidak bisa diajak komunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya unsur penculikan seperti yang dituduhkan warga. Selanjutnya GW diserahkan ke kantor imigrasi Batam. Orang asing tersebut melakukan sesuatu hal mungkin yang dinilai oleh pihak masyarakat itu adalah hal yang dilakukan tidak seperti biasanya, sehingga masyarakat merasa curiga dengan kelakuan atau apa yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Lantaran sudah menimbulkan keresahan di masyarakat, pihak imigrasi Batam melakukan tindakan administratif berupa deportasi dalam waktu dekat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang guru honorer di Kabupaten Mesuji, Lampung. Pelaku yang merupakan calon suami korban memperagakan 31 adegan. Penyidik Kepolisian Polres Mesuji menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang guru honorer Rosia Aprilia di Rumah Dinas SD Negeri 8 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, Selasa sore. Rekonstruksi menghadirkan pihak keluarga dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Pelaku yang merupakan calon suami korban memperagakan 31 adegan. Dimulai dari pelaku datang dan masuk ke rumah dinas korban, pelaku mengambil pisau di dapur lalu menghabisi nyawa korban di dalam kamar dari arah belakang. Usai kejadian, pelaku pergi meninggalkan lokasi. Pelaku AA menghabisi nyawa korban lantaran cemburu korban dekat dengan lelaki lain dan merubah rencana pernikahan. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman mati. Dari hasil pelaksanaan tadi ada 31 adegan yang diacarakan dalam pelaksanaan rekonstruksi menggunakan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP. Dengan ancaman hukuman berapa? Untuk 340 ini ancaman hukumannya bisa maksimal hukuman mati. Sebelumnya warga desa Bujung Boring baru digegerkan dengan penemuan jasad seorang guru honorer Rosia Aprilia dengan kondisi bersimbah darah dan luka sayatan senjata tajam di leher di dalam rumah Dinas SD Negeri 8 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada 29 Februari 2024 lalu. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia yang merupakan orang tua asuh puluhan anak-anak TKI terlantar mengaku ditipu oknum BNP 2 TKI sebesar 500 juta rupiah. Korban pun berencana meminta bantuan hukum ke Hotman Paris terkait dengan kasus tersebut.
Herlina, orang tua asuh puluhan anak-anak TKI terlantar mengaku ditipu oleh oknum BNP 2 TKI sebesar 500 juta rupiah. Penipuan terjadi saat korban membuka kantin di Terminal Khusus Tenaga Kerja Indonesia Selapajang, Tangerang, Banten pada 2014 silam. Namun tidak berselang lama lokasi tempatnya berjualan ditutup. Ironisnya Herlina tidak pernah mendapatkan kembali uangnya hingga saat ini. Sementara Herlina membutuhkan uang untuk menyekolahkan anak-anak TKI untuk menggapai mimpinya. Dan korban berencana akan meminta bantuan hukum kepada pengacara kondang Hotman Paris agar kasus dugaan penipuan tersebut dibawa ke ranah hukum. Total 500 juta itu saya serahkan, Bang. Kontan itu 500 juta. Tapi dia sampai hari ini dia tidak pernah ada memikirkan untuk mengembalikan uang itu berapa, separohnya bagaimana. Mau bawa ke jalur hukum kan? Iya Bang, saya ada cita-cita saya Bang. Rencana saya mau minta bantuan pada Pak Hotman Paris. Iya, ya beliau kan orang benar-benar sepertinya ini bijaksana lah. Pemirsa, seorang bocah perempuan terjepit dalam mesin cuci saat bermain di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Evakuasi bocah berlangsung dramatis, bahkan tim damkar terpaksa membongkar mesin cuci yang menjepit badannya. Seorang bocah perempuan terjebak di dalam mesin cuci saat asik bermain di dalam rumahnya di Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim rescue damkar Kota Makassar yang menerima laporan langsung mendatangi rumah korban dan mendapati anaknya tak bisa bergerak terjepit mesin cuci. Apalagi bocah berusia 4 tahun itu terus menangis. Untuk mengeluarkan bocah tersebut, petugas terpaksa memotong tabung pengering mesin cuci dengan hati-hati. Setelah sekitar 10 menit, bocah perempuan tersebut berhasil dikeluarkan tanpa mengalami luka. Karena kakinya sudah terlipat di bawah, Pak. Ya, penanganannya tadi itu kita secara pelan-pelan itu kita potong sedikit-sedikit itu karena dia berupa plastik, jadi gampang dipotong. Jadi butuh waktu sekitar 7 menit tadi baru selesai penanganan, Pak. Sebelumnya, bocah tersebut tengah bermain. Ia masuk ke dalam mesin cuci namun tak bisa saat hendak keluar hingga orang tua akhirnya memanggil damkar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yusfin iNews melaporkan. Rencananya pemirsa, hari ini sekitar puluhan ribu buruh dari Jabodetabek akan memadati Patung Kuda Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Hal tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Andi Gani Nenawea pada Senin siang. Ada beberapa tuntutan para buruh ke pemerintah, diantaranya mencabut klaster ketenaga kerjaan di Omnibus Law, kemudian menghapus upah murah, menolak outsourcing seumur hidup, dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Andi Gani menegaskan aksi tersebut murni hanya untuk menyuarakan aspirasi kesejahteraan para buruh dan tidak ada unsur politis. Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di berbagai daerah lainnya. Bahwa aksi tersebut adalah murni untuk perjuangan dan kesejahteraan buruh Indonesia. Tidak ada politisasi soal MK, politisasi hasil Pilpres, semuanya adalah berdasarkan kesejahteraan buruh dan untuk perjuangan buruh. Yaitu seperti saya sampaikan tadi, mengenai soal cabutnya Omnibus Law ketenaga kerjaan, lalu upah murah dihapus, tolak outsourcing seumur hidup, dan juga pengaturan tenaga kerjaan yang merugikan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari aksi buruh sedunia atau May Day, kami sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat pagi, Salam. Apakah petugas keamanan sudah bersiaga dan apakah sudah ada massa buruh yang berkumpul di sana?
Ya baik, selamat pagi Ayah, Yasmin dan juga pemirsa. Hingga saat ini belum tampak adanya aparat petugas gabungan maupun juga dari massa aksi yang sudah hadir di Patung Kuda Jakarta untuk menggelar aksi unjuk rasa di momen perayaan atau juga peringatan Hari Buruh Internasional yang memang jatuh pada hari ini. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwasanya massa aksi dari buruh ini baru akan mulai tiba di Patung Kuda Jakarta pada pukul 9 pagi hari nanti. Dan pada siang harinya nantinya massa aksi ini akan menggelar aksi long march begitu yang dimulai dari titik Patung Kuda Jakarta untuk menuju memutari dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan juga Bundaran HI lalu kembali lagi ke kawasan Patung Kuda Jakarta untuk selanjutnya massa aksi ini akan menuju ke kawasan Stadion Madia Senayan Jakarta di mana nantinya di sana massa aksi ini akan merayakan May Day Fiesta dan di mana nantinya juga dalam massa aksi yang rencananya ini Ayah, Yasmin dan juga pemirsa yang akan diikuti oleh sebanyak kurang lebih 50.000 buruh ini akan menyuarakan tuntutannya terkait dengan nasib buruh saat ini, terutama dengan 2 poin penting terkait dengan adanya pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai ini menyengsarakan dari kaum buruh maupun juga yang kedua ini terkait dengan HOSTUM atau hapus outsourcing, tolak upah minimum buruh yang juga terbilang ini sangat murah upahnya. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda Ayah, Yasmin dan juga pemirsa bahwasanya nantinya juga terkait dengan jumlah aparat personel kepolisian yang akan diterjunkan. Kami juga belum mengetahui secara pasti jumlah yang akan diterjunkan ini akan ada berapa. Lantaran hingga saat ini juga belum tampak adanya aparat petugas kepolisian yang melakukan penjagaan di kawasan sekitaran Patung Kuda Jakarta ini. Dan nantinya memang juga kalau kita melihat dari aksi-aksi demo sebelumnya yang terjadi di Patung Kuda, nantinya memang terjadi akan adanya penutupan akses arus lalu lintas atau juga melakukan rekayasa arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan atau juga memindahkan dari adanya kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke kawasan Patung Kuda ini akan disterilkan atau juga dilakukan rekayasa lalu lintas untuk nantinya agar kendaraan ini bisa melewati jalur-jalur alternatif lainnya agar tidak terjadi adanya penumpukan kendaraan yang akan melintasi di kawasan Patung Kuda Jakarta ini, di mana nantinya juga untuk penutupan akses arus lalu lintas ini akan ditutup di Jalan Medan Merdeka Barat. Namun untuk jalur akses lainnya kami juga masih menanti hingga kini lebih lanjut dari aparat pihak kepolisian setempat. Ayah, Yasmin. Oke, saya. Ya baik, Salam Rahmat, terima kasih atas laporan Anda melaporkan langsung dari Patung Kuda Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang pengemis yang viral di beberapa kota ditangkap Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, pengemis itu meresahkan masyarakat karena dianggap meminta-minta secara paksa, bahkan tak jarang hingga terlibat cekcok dengan warga. Tapi kan kamu yang ngeramein. Ya ibunya jangan gitu. Orang-orang macam kamu ini yang jangan memaksa. Ibunya yang memaksa. Oh, bagus. Ya. Cepat kamu sama semua. Kami akan ipis. Kalau sudah ada ikut campur, ipis semua. Pengemis wanita viral ini kerap meminta-minta secara paksa kepada warga. Kali ini ia beraksi di Kota Bogor, Jawa Barat. Warga yang resah pun langsung lapor kepada pihak berwajib. Tak lama petugas Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor menangkap pengemis ini. Bapak RT katanya kalau ibu ini datang ke sini usir. Mudah-mudahan ada viral dari abah nanti. Orang-orang yang mengusir saya. Awalnya wanita bernama Rosmini menolak saat akan diamankan oleh petugas. Tangisannya pun pecah saat berbicara dengan petugas. Namun petugas berhasil membujuknya untuk dibawa ke kantor dinas sosial. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa Rosmini adalah warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rosmini mengemis lantaran ada persoalan keluarga yang harus ditanggungnya. Asesmen sementara ibu ini punya masalah pribadi yang ibunya ceritakan kepada kami ya, kepada teman-teman dinas sosial tadi setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati ya, ibunya punya masalah pribadi sekitar 14 tahun yang lalu. Mungkin masalah keluarga, kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak Bu? Sangat berat. Nantinya Rosmini akan dibina di dinas sosial supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Usai menjalani pembinaan, Rosmini akan dikembalikan ke pihak keluarga.
Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat mendapatkan perundungan dari kelompok oknum supporter sepak bola di Solo, Jawa Tengah. Aksi perundungan pun viral di media sosial. Buat kenangan. Kenangan kalau di Solo ada kenangannya apa? Alis hilang, rambut potong bulu. Kalau saya kenangan di Bandung ini loh. Viral di media sosial, oknum kelompok supporter sepak bola di Solo, Jawa Tengah melakukan perundungan terhadap seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat. Dalam video tersebut, pelaku terlihat melakukan pencukur rambut dan mencukur alis hingga habis dengan ejekan terhadap korban. Selain itu juga mendapatkan kekerasan dan sundutan bekas rokok di tubuhnya. Sementara di media sosial, terduga pelaku lainnya menyebarkan video aksi perundungannya terhadap pria tersebut. Warganet geram atas tindakan terduga pelaku dengan secara sengaja menyebarkan video perundungan kepada korban. Selain itu, warganet juga berharap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas kejadian perundungan terhadap korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecewa dengan larangan kehadiran penonton ke stadion, pemirsa, supporter Madura United mengadang bus pemain Arema FC saat tim tamu tersebut tiba di Stadion Gelora Bangkalan untuk melakoni pertandingan lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia. Beruntung aksi pengadangan ini berhasil dibubarkan polisi. Kecewa dengan larangan kehadiran penonton ke stadion, supporter Madura United mengadang bus pemain Arema FC saat tim tamu tersebut tiba di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur untuk melakoni pertandingan lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia. Sempat terjadi perdebatan antara supporter dengan pihak keamanan karena melarang supporter masuk ke halaman stadion. Aksi ini dengan cepat berhasil dihalau oleh aparat kepolisian. Pihak supporter menyatakan selain sebagai bentuk kekecewaan karena larangan tanpa penonton, hal ini dilakukan untuk memberi tekanan mental kepada para pemain Arema FC. Di sini saya meyakinkan para pemain bagaimana para pemain ini tetap kuat, yakin untuk mengalahkan lawan yang kita tidak harapkan ini berada di liga ini. Setelah sempat dilarang masuk ke area stadion, para supporter tuan rumah ini akhirnya diperbolehkan masuk ke halaman stadion yang tentunya dengan penjagaan ketat aparat gabungan TNI dan Polri. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar nonton bareng laga semifinal AFC U23 Asian Cup 2024 antara Indonesia melawan Uzbekistan. Acara nonton bareng pun digelar di 6 titik berbeda. Ribuan warga antusias memadati auditorium Istana Gubernuran Provinsi Sumatera Barat menyaksikan laga semifinal AFC U23 ASEAN Cup 2024 antara Indonesia melawan Uzbekistan. Gemuruh kegembiraan pun sontak mewarnai ruangan lokasi nonton bareng saat timnas mencetak gol ke kandang lawan meskipun akhirnya dianulir wasit. Luar biasa ya permainan pemain kita, dan tadi juga terbukti kan ketika gol tadi kita sempat menggolkan walaupun memang ada tapi sangat tipis sekali ya. Dan saya kira kepada pemain-pemain kita sudah mengutarakan potensi yang maksimal mereka, terbaik mereka, dan kesempatan masih ada tentunya. Dan saya kira ini permainan luar biasa. Jadi walaupun memang keberuntungan yang belum ada sama kita pada tahap ini, tapi insya Allah permainan tadi sangat bikin deg-degan pasti. Terus juga kita berharap masih ada kesempatan untuk Indonesia. Sempat kecewa nggak? Kalau kecewa enggak sih, karena timnas Indonesia sudah berjuang sejauh ini dan pastinya udah usaha keras juga untuk timnas. Selain bisa nonton bareng gratis, para penonton berkesempatan mendapatkan hadiah door prize dari pihak penyelenggara, yakni dari Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemprov Sumbar menggelar nobar di 5 titik berbeda. Di depan kantor Gubernur Sumbar, Pasar Alahan Panjang Kabupaten Solok, Taman Makam M. Yamin Sawah Lunto, dan di perempatan Simpang Masjid Raya Sumbar yang dipenuhi ribuan masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, ribuan warga Kabupaten Pali, Sumatera Selatan tumpah ruah di Jalan Merdeka Simpang 5 Pendopo untuk menyaksikan laga semifinal AFC U23 Asian Cup 2024 antara Indonesia melawan Uzbekistan. Gelaran nonton bareng tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Pali. Ribuan warga Kabupaten Pali, Sumatera Selatan terus meneriakan dan memberikan dukungan semangat kepada Timnas Indonesia di Simpang 5 Jalan Merdeka Pendopo Talang Ubi Pali. Nonton bareng Indonesia versus Uzbekistan ini digelar pemerintah Kabupaten Pali melalui Dinas Kominfo Pali untuk memberikan dukungan kepada Timnas di laga semifinal AFC U23 ASEAN Cup 2024 melawan Uzbekistan. Ini sangat senang karena banyak antusias masyarakat untuk ikut berpartisipasi mendukung timnas dalam AFC ini, dan kami menggelar beberapa tempat sebenarnya, dan kami pusatnya ada di Simpang 5 di Talang Ubi. Meskipun pada saat menit pertama sempat diguyur hujan, tak menyurutkan semangat untuk memberikan dukungan kepada tim Garuda Muda. Serunian, tapi itulah ada lantak hujan tadi kita, nyemas ke baik, ngorong ke gawe kan tadi. Jadi mana serunian sampai malam mungkin Jadi sampai malam. Semangat dong. Para penonton mengaku senang bisa memberikan semangat meskipun lewat layar kaca. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, nonton bareng Timnas U23 yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dipadati masyarakat. Taman kota yang menjadi tempat acara nobar menjadi saksi sepak bola menyatukan semua dari berbagai kalangan. Kalau periksa saya 23. 23 tuh tipis banget. Ribuan masyarakat tumpah ruah memadati Taman Kota Batu Raja saat tonton bareng pertandingan Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan yang diadakan pemerintah Ogan Komering Ulu Senin malam. Penjabat Bupati Oku Teddy Melwansah mengaku senang melihat antusias masyarakat yang tinggi, bukti sepak bola menyatukan semua dari berbagai kalangan. Meski Indonesia kalah, namun Teddy mengaku melihat masyarakat bersatu mendukung Timnas U23 adalah salah satu wujud persatuan masyarakat Oku. Ini benar-benar yang dikatakan bola kaki atau sepak bola mempersatukan semua. Tumpah ruah masyarakat Kabupaten Komering Ulu menyaksikan tim kesayangannya. Walaupun malam ini belum beruntung, namun kita sangat senang, bangga melihat semangat dari tim Garuda Muda Indonesia. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan kita bisa menjadi juara Piala AFC, insyaallah. Tidak hanya nobar gratis, Pemkab Oku juga memberikan berbagai hadiah door prize kepada masyarakat. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. TNI Angkatan Laut Lanal Nunukan menggagalkan penyeludupan 1 kg sabu dan 500 pil ekstasi. Tim gabungan mendapatkan informasi adanya penyeludupan narkotika dari Tawau, Malaysia dengan tujuan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Saat patroli di perairan Sebatik, tim melihat satu speedboat mencurigakan dari arah Malaysia. Saat didekati, speedboat tersebut langsung bermanuver berbalik arah untuk melarikan diri. Saat dikejar, ABK speedboat tersebut membuang sesuatu bungkusan plastik besar ke laut. Barang bukti narkoba yang ditemukan selanjutnya diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Nunukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Terjadi pada tadi malam, hari Senin, dan terima kasih kepada khususnya Kapolres yang berkenan untuk Dari hasil pemeriksaan barang bukti yang diamankan, didapatkan satu buah bungkusan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,018 gram dan kurang lebih 500 butir pil ekstasi. Setelah kami hitung, ada beberapa yang sudah menjadi bubuk, jadi kami bilang kurang lebih, tapi lebih dari 500. Penggagalan penyeludupan narkotika ini merupakan bentuk keseriusan kami TNI Angkatan Laut dan sinergitas juga dengan aparat
keamanan dan penegak hukum yang ada di Kabupaten Nunukan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada khususnya Kapolres. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menetapkan 8 terdakwa kasus dugaan korupsi tambang nikel PT Antam di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ke-8 terdakwa terbukti bersalah telah merugikan perekonomian negara senilai 5,7 triliun rupiah. Usai menjalani serangkaian persidangan, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akhirnya menetapkan 8 terdakwa kasus dugaan korupsi tambang nikel PT Antam di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ke-8 terdakwa terbukti bersalah dalam kasus tambang nikel yang telah merugikan perekonomian negara senilai 5,7 triliun rupiah. Menurut tenaga ahli Jaksa Agung RI, hasil keputusan tersebut sudah tepat ditujukan kepada pelaku korupsi termasuk korupsi nikel maupun pertambangan timah. Ya, sejauh ini kita cukup puas ya, karena dari fakta-fakta yang terungkap kemudian dalam proses penyidikan ternyata terbongkar ya semua aspek-aspek tindak pidana korupsi, aspek-aspek kerusakan lingkungan, dan nilai kerugian yang tidak saja fantastis tapi sangat luar biasa itu bisa terbuka. Hingga kini penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015 hingga 2022. Selain kasus korupsi, penyidik juga membidik kasus tindak pidana pencucian uang terhadap beberapa orang tersangka yang merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah selesai melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal atau Setjen DPR RI selama 7 jam lamanya. Setelah melakukan penggeledahan selama 7 jam, penyidik KPK akhirnya keluar dari kantor Setjen DPR RI. Usai melakukan penggeledahan, para penyidik KPK membawa 3 koper dan 1 ransel ke dalam mobil dan bergegas meninggalkan kantor Setjen DPR RI. Dari keterangan juru bicara KPK Ali Fikri, penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah dinas anggota DPR RI. Penggeledahan dilakukan di ruangan Sekjen DPR Indra Iskandar dan Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hippi Hidupati. Terkait dugaan korupsi ini, pemirsa, KPK menduga kerugian negara mencapai 120 miliar rupiah. KPK telah mencegah 7 orang untuk berpergian ke luar negeri. 2 diantaranya yakni Indra Iskandar dan Hippi Hidupati. Mendukung kegiatan literasi di Rumah Baca, MNC Peduli menyalurkan 100 buku bacaan untuk Rumah Pelangi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bantuan ini menjadi bentuk dukungan untuk memberikan wawasan baru kepada generasi penerus bangsa. Anak-anak Taman Baca Rumah Pelangi di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, gembira dengan bantuan buku-buku dari MNC Peduli. Sebanyak 100 buku bacaan diberikan sebagai bentuk dukungan MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa. Selain itu, MNC Peduli juga memberikan edukasi menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan mempraktikkan cuci tangan yang baik serta menanam pohon. Taman Bacaan Masyarakat ini kita mulai sejak 2016 yang lalu gitu. Yang pertama berawal dari keresahan kita sebagai anak-anak muda di kampung kita ini, di desa kita. Karena khususnya di wilayah utara Kabupaten Bekasi kan minim sekali akses bacaan ataupun perpustakaan, tidak ada di wilayah utara ini. Tentang lingkungan, diri sendiri, kebersihan, terus belajar baca. MNC Peduli akan terus melanjutkan program dalam mencerdaskan anak bangsa, khususnya dalam membangun Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rian Rahman, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait rencana serangan darat Israel ke kawasan Rafah, kami sudah terhubung dengan relawan Mercy Fikri Rofil Haq di Rafah, Gaza.
Ya, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Fikri. Seperti apa situasi terkini di Rafah saat ini? Apakah masih ada penyerangan terhadap kamp pengungsi? Ya, selamat dini hari waktu Gaza. Memang sampai detik ini Zionis Israel masih terus melakukan serangan-serangan terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Per hari ini saja Israel melakukan 5 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel, dan rata-rata serangan ini adalah serangan udara yang dilancarkan oleh pihak Israel, sehingga dalam 24 jam terakhir saja ada 47 warga yang meninggal serta 31 lainnya mengalami luka-luka. Dan hari ini sudah memasuki hari ke-207 genosida yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap masyarakat warga Gaza, sehingga total korban sampai saat ini menyentuh angka 34.535, di mana mayoritas mereka adalah anak-anak dan perempuan. 73% mereka anak-anak perempuan, dan juga korban luka-luka juga menyentuh angka 77.704, di mana data ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina yang diupdate perharinya. Dan juga pada beberapa waktu lalu seorang jurnalis Salim dan putranya dibom oleh pihak Israel, sehingga mereka berdua terpaksa dikuburkan harus dikebumikan begitu, karena Israel menargetkan jurnalis, karena kita tahu bahwa sampai detik ini jurnalis dan juga tenaga medis kesehatan juga menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini. Untuk jurnalis sendiri jumlahnya menyentuh angka 140 lebih, di mana juga tenaga kesehatan juga melebihi 400 lebih, karena Israel melakukan penyerangan. Dan juga saat ini Kementerian Kesehatan Palestina juga mengatakan bahwa kita tahu bahwa musim dingin saat ini sudah lewat dan juga sudah memasuki musim panas, di mana cuaca terik matahari yang dirasakan oleh masyarakat Palestina begitu mereka rasakan sangat panas sekali, terutama di bidang kesehatan, karena Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lemari-lemari es untuk menampung obat-obatan yang ada di Gaza City maupun di Gaza Utara berisiko terhenti karena kehabisan bahan bakar yang solar yang mereka terima, sehingga ini juga akan menyebabkan kerusakan-kerusakan terhadap obat-obatan yang mereka simpan. Dan Kemenkes Palestina menyerukan bahwa adanya solar atau bantuan-bantuan bahan bakar untuk rumah sakit yang ada di jalur Gaza. Dan saat ini juga kita tahu bahwa Ya, Mas Fikri, tadi Anda sampaikan ada serangan udara. Lantas untuk di darat sendiri, apakah Israel sudah melancarkan serbuan pasukan ke daratnya? Untuk serangan darat sendiri memang masih belum ada tanda-tanda mereka akan melakukan serangan darat. Namun kita tahu bahwa informasi serangan darat ini terus kita pantau juga dari media lokal, dan yang kita dapati adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa mereka sepakat untuk melakukan serangan darat terhadap kota Rafah, yang dimana kita tahu bahwa kota Rafah ini adalah pengungsi yang paling banyak. Ada lebih 1,4 juta warga yang mengungsi di Gaza Selatan, sehingga jika dilakukan serangan darat ini maka akan menimbulkan korban yang begitu banyak sekali. Dan kita tahu bahwa saat ini rumah sakit pun yang masih beroperasi hanya 4 rumah sakit yang ada di wilayah jalur Gaza bagian selatan. Ada rumah sakit Abu Yusuf An-Najjar, ada rumah sakit Al-Hilal Al-Marati, ada juga rumah sakit Syuhada Al-Aqsa yang ada di Gaza Tengah, sehingga artinya hanya tersisa rumah sakit kecil saja yang masih beroperasi. Yang kita tahu bahwa rumah sakit Nasir, yang rumah sakit rujukan pertama dan paling lumayan cukup besar begitu di Gaza Selatan, juga sudah berhenti beroperasi akibat serangan-serangan darat yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan masih ada juga rumah sakit Eropa yang ada di kota Khonis. Dan kondisi rumah sakit pun saat ini memang kurang obat-obatan, tenaga medis pun sangat lelah, sehingga
saat ini juga tim medis dari Indonesia, alhamdulillah sampai saat ini masih terus bertugas di rumah sakit. Iya, Mas Fikri, terakhir ini terkait dengan pelabuhan yang beredar di sosial media yang katanya dibangun oleh Amerika Serikat yang juga didukung oleh Israel. Seperti apa, Ma? Apakah ini hoax atau memang benar adanya bahwa sedang ada pembangunan pelabuhan baru di Gaza yang katanya ini akan membawa aid atau bantuan untuk orang-orang Gaza? Ya, ini beritanya benar karena kita juga menggali terus informasi mengenai pelabuhan yang dibuat oleh Amerika Serikat yang ada di jalur Gaza bagian utara ataupun di Gaza City ya. Dan kita juga mendapatkan informasi langsung dari warga lokal bahwa memang kapal-kapal dari Amerika Serikat itu sudah mendarat ya, sudah karena mereka juga sudah membangun pelabuhan yang cukup besar. Dan memang ini sebenarnya alasan utamanya adalah mereka untuk membangun, untuk menyalurkan bantuan-bantuan ke jalur Gaza. Namun ini sebenarnya dibantah oleh masyarakat sipil sendiri. Kita langsung mendengar pembicaraan masyarakat sipil bahwa ini tumbuh tidak disetujui oleh masyarakat sipil. Kenapa? Karena kalau memang mau memaksimalkan bantuan-bantuan, seharusnya border Rafah yang harusnya dibuka begitu untuk memasukkan bantuan-bantuan, karena kita tahu bahwa bantuan-bantuan melalui darat itu lebih teratur pembagiannya, lebih terdata dan sehingga bantuan-bantuan dari laut pun sebenarnya kita belum mendapatkan bantuan-bantuan, namun pelabuhan pun sudah mulai dibangun oleh mereka. Berarti bantuan belum bisa dipastikan untuk masuk, dan berarti ini ada indikasi bahwa Amerika ini ingin ada indikasi untuk mengambil minyak dan juga gas dari Palestina. Apakah Anda bisa konfirmasi singkat saja, Mas? Betul sekali, masyarakat malah justru mendefinisikan itu adalah membuat barak-barak ataupun membuat benteng-benteng mereka, ataupun mereka justru mengambil minyak-minyak dari jalur Gaza yang kita tahu bahwa Israel juga selama 17 tahun lebih ini memblokade Palestina. Mereka mengambil semua yang ada di laut maupun di darat. Baik, terima kasih banyak Mas Fikri atas informasi Anda dan juga konfirmasi Anda terkait dengan informasi yang baru saja beredar. Selamat bertugas kembali Mas, salam sehat selalu. Pemirsa, kita ke informasi olahraga. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju ini menggelar nonton bareng laga Indonesia-Uzbekistan di ruang utama Istana Negara Jakarta. Ya, nobar semifinal Piala AFC U23 ini juga dihadiri para relawan. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir antara lain Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Baik Presiden, para Menteri dan juga relawan ini mengenakan jersey untuk mendukung Timnas Indonesia. Meski kalah 2-0 saat melawan Uzbekistan, Presiden Jokowi berharap Garuda Muda memberikan penampilan terbaik untuk meraih juara ketiga di AFC 2024 saat melawan Irak. Usai Timnas Indonesia U23 ditumbangkan Uzbekistan dengan skor 2-0, pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan semangat kepada para pemain agar tidak menyerah. Ya, masih ada laga berikutnya untuk memastikan apakah Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 atau tidak. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. Ini ada game kedua yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on. Masih ada, come on. Ayo, kita percaya kalian. Kalian bisa. Pak Menpora di sini. Presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh, kita fight back. We're strong and we can fight back. Come on. Come on.
Belum habis. Ayo, belum habis. Ayo, Rio. Oke.